Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ruh, roh, atau rohani memiliki makna yang sama. Ia adalah tubuh halus manusia, bukan fisik, bukan darah, bukan daging. Ruh memiliki wajah yang sama seperti jasad kita, tetapi hidup di dalam dimensi ruang yang halus, yaitu alam baka. Dan ruh juga diciptakan Allah di baka. Lantas apa dan bagaimana korelasi ruh dengan manusia yang hidup di alam fana ini? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan mengenai menguak misteri tentang kebutuhan ruh berikut ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saya akan menyajikan hasil riset berikutnya yang merupakan sambungan dari sesi sebelumnya yang membahas tentang definisi ruh, karakteristik ruh, dan sekarang adalah tentang kebutuhan ruh. Kita sudah sepakat kemarin waktu diskusi pertama untuk menjelaskan bahwa ruh itu sama dengan roh, sama juga dengan rohani. Dia merupakan tubuh halus dari manusia baka yang diciptakan pertama kali oleh Allah. Itu bisa kita dapati pada surah Al-Hijr ayat 28 dan 29 dan surah Al-Baqarah ayat 30-36. Ini manusia baka ini memiliki bentuk wajah yang sama dengan ruh karena ditiupkan ruh itu oleh Allah berdasarkan surat Al-Isra. Nah, dia memiliki sifat yang baik, tidak ada memiliki sifat buruk sama sekali, sangat jujur, tidak berkelamin, tidak beranak, tidak membutuhkan makan, minum, tidur, dan tidak memerlukan harta dunia. Dia berada pada dimensi alam yang halus, setara dengan alam baka. Ruh lah yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan jasmani kita ini, suatu kita ada di dunia ini. Nah, ini mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 36 itu ketika Adam diturunkan ke bumi ini. Saudaraku semua, hasil penelitian kita mengenai mengungkap misteri tentang kebutuhan ruh, setidaknya saudaraku semua, kita memiliki hasil 5 hal kebutuhan ruh. Di samping ruh membutuhkan rahmat, hidayah, cahaya, dan petunjuk dari Allah. Itu bahasa umum yang kita ketahui selama ini. Tetapi untuk mencapai hal ini, ada 5 hal yang perlu kita ketahui tentang kebutuhan dari ruh. Pertama, dia butuh disikoh. Ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah 138. Nanti kita ulas. Tanpa sikoh, ruh itu kotor karena dia ada di dalam tubuh manusia baka itu sendiri. Setelah ditiupkan, maka kita bisa katakan dia kotor. Walaupun sebenarnya dalam penciptaannya ditiupkan ruh itu oleh Allah sendiri. Tetapi kata-kata kotor itu adalah tidak suci maksudnya. Bukan kotor seperti yang kita bayangkan, hitam pekat atau seperti sampah dan bukan. Kotor itu artinya belum disucikan. Nah, gambaran kotor itu bisa kita lihat pada surah Ibrahim ayat 50. Silakan nanti dilihat di Al-Quran. Dan pakaiannya berasal dari tar atau pelangkit. Terjemahan bahasa Inggris disebutnya tar, nikotin, seperti nikotin rokok itu. Tapi di dalam terjemahan Indonesia itu disebut dengan ter atau pelangkit. Kita bisa bayangkan seperti apa pelangkit itu, hitam seperti batu bara. Nah, maka kemudian sipkoh. Kemudian yang kedua, dia butuh pakaian. Setelah dia disipkoh, ruh diberi pakaian sutra putih pertama kali. Jadi bukan langsung hijau. Nah, itu hasil riset yang kita temukan di beberapa ayat Al-Quran. Ini dijelaskan di surat 7 ayat 26. Sutra putih. Nanti begitu kemudian dia bertambah amal, ibadahnya, imannya tambah besar, dimensinya, iman itu tambah besar, maka nanti Allah menaikkan menjadi
pakaian takwa yang berwarna hijau. Ini adalah pakaian ruh, jadi bukan pakaian jasmani. Jadi banyak yang menghubungkan, oh ini adalah jasmani, bukan. Kita sedang bicara tentang alam baka. Kemudian iman. Tanpa iman, ruh tidak bercahaya. Kalau tidak ada iman, Allah tidak memberi petunjuk. Nah, itu silakan dibuka di surat Al-Hujurat ayat 14. Orang Badui itu berkata, aku telah beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada dia, kamu belum beriman, sebab iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Nah, itu tanpa iman tuh. Ya, walaupun orang Badui tadi sudah ikut Rasulullah kemana-mana, tetapi belum dimohonkan, sebagaimana surat 4 ayat 64. Kemudian rumah, setelah disipkoh, ruh ditempatkan pada rumah di barzah. Jadi kalau udah bersih, sudah disucikan, maka kemudian ruh itu beserta manusia bakanya, ya, karena itu satu tubuh, ditempatkan di barzah, bukan di surga, ya, di barzah. Kenapa bukan di surga? Jawabannya adalah karena belum kiamat. Jadi kiamat itu adalah memindahkan semua manusia yang ada di barzah, baik di alam siksa ataupun alam nikmat, ya, dipindahkan ke surga dari barzah. Itu yang dimaksudkan dengan kiamat itu. Dan tentang rumah itu sendiri, ya, di surat 39 ayat 20 itu sebetulnya menjelaskan tentang rumah, bukan kamar, ya. Dan surat 66 ayat 11 tentang istrinya Firaun meminta rumah. Kemudian yang kelima adalah amal soleh. Ruh butuh amal soleh. Allah menyempurnakan pahala dan menambahkan untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Jadi ruh mendapatkan itu, ya. Sebab apa? Itu kata Allah, disempurnakan pahala mereka. Jadi kalau begitu ada pahala nanti yang tidak sempurna, iya, sebab ada cacatnya, itu namanya, ya. Ini bisa dilihat surat 4 ayat 173. Oke, nah ini adalah ilustrasi tentang Telaga Al-Kautsar sebagai tempat sipkoh. Itulah gunanya Telaga Al-Kautsar itu disebut telaga. Memang dia 2/3 dari Telaga Al-Kautsar itu adalah air, dan samping kiri kanannya itu banyak rumah-rumah yang indah yang diberikan kepada manusia yang telah disipkoh, disucikan, dicelup, ya, asal katanya dicelup. Oke. Sekarang kita bahas satu dulu, ya, tentang kebutuhan yang pertama, yaitu sipkoh. Di surah Al-Baqarah ayat 138 dijelaskan sipkoh Allah. Dan siapakah yang lebih baik sipkohnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Sibkhatallahi wa man ahsanu minallahi sibkhatau wa nahnu lahu abidun. Jelas tuh bahasanya. Siapa yang lebih baik yang mensucikan itu, yang mensucikan ruh itu? Siapa yang lebih baik kalau bukan Allah? Sebab itu maka hanya kepadanya lah kita menyembah. Jadi secara naratif kata sipkoh itu diartikan pencelupan, pembersihan. Tidak ada kata yang paling tepat, ya, kecuali kata-kata sipkoh itu yang diartikan sebagai pembersihan ruh dan manusia baka. Jadi ketika ini diciptakan Allah, juga kita ini sama, ya, perlu pembersihan, perlu disipkoh. Pembersihan ruh dan manusia baka itu satu tubuh.
di tubuh manusia baka itu 3 kali diciptakan itu ada ruh, ditiupkan ruh setelah itu, dan unsur halus jasad yang kotor berwarna hitam kelam menjadi putih berkilauan itu dibersihkan di surga telaga Al-Kautsar atas perintah Allah kepada para malaikat. Itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di sana. Kalau itu ada prosedur, ya Allah pasti dong. Tidak hanya kita, malah Allah itu sumber prosedural, resmi, sumber sistem. Ini kita pahami dulu. Ya, surah Al-Baqarah ayat 138. Kalau kita ingin mendiskusikan, makna sibqah itu kan sangat tersembunyi. Apa dengan pengertian celup, kemudian dicelupkan selesai, prosesnya bagaimana, proseduralnya bagaimana, apa yang diberikan setelah itu dan seterusnya, panjang itu ya tentang sibqah urayanya. Dan Al-Quran kalau kita cari itu hanya menjelaskan 1 ayat saja yang letterlah berbicara tentang sibqah itu. Tetapi para ulama itu ahli, dia menjelaskan, ya ada juga yang menjelaskan tentang sibqah itu mewarnai, ada juga yang mengartikan keimanan yang tulus dan penuh, yang meliputi seluruh ajaran, nilai, ketetapan Allah. Ini perlu kita memahami tentang sibqah. Siapa yang disibqah? Apakah jasad ini, atau ruh itu saja, atau dengan manusianya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, yang awalnya dalam awal riset ini memang kami perlu untuk bertanya seperti itu. Di mana sibqah itu dilakukan? Siapa yang melakukan? Kapan dilakukan itu? Nah, itu harus terjawab. Sebab namanya riset sulit untuk disajikan kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa dampaknya bila disibqah? Bila tidak disibqah, apakah disebut berdosa? Dan prosedur seperti apa? Oke, kita lanjut. Kita akan mulai. Ada poin penting dari sibqah yang perlu kita ketahui. Pertama tadi, hanya ada 1 surah yang menjelaskan tentang sibqah. Kedua, sibqah berkaitan dengan Al-Kautsar. Setiap orang yang diridhoi dan diberi iman oleh Allah, sebagaimana dia Hujurat, tentu dimasukkan ke dalam hatinya. Hati itu adalah rohaninya itu sendiri, atau ruhnya itu sendiri. Dan surat Al-A'raf 64 atau 44, sebelum iman dimasukkan ke dalam hati atau ruhnya itu, maka ruh harus disibqah. Ini prosedur namanya. Jadi kalau manusia mau disibqah itu dia harus atas izin Allah, didoakan. Kalau Al-Hujurat 14 mengatakan bahwa iman masuk, maka ayat surat Al-A'raf 64 menjelaskan tentang doa. 464 itu adalah doa dari seorang Rasul, dan orang itu juga berdoa. 2 itu ya, tidak hanya doa seorang Rasul saja, Rasulnya berdoa tapi orang tidak berdoa. 464 tidak berlaku. Yang berlaku adalah Rasulnya berdoa, orang yang sungguh-sungguh dirinya mau disibqah itu juga bermohon. Itu maknanya seperti itu. Di dalam kaitannya dengan surah Al-Kautsar ayat 1, hanya 3 ayat surah itu. Surat itu sering kita baca di dalam sholat. Tetapi walaupun 3 ayat itu mengandung makna yang paling dalam. Makna diri kita sendiri, makna keselamatan kita, makna kita disibqah. Allah berfirman, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Pertanyaan kita adalah, apa yang dimaksud dengan nikmat yang banyak? Seberapa banyaknya? Dan apa saja yang diberi Allah kepada kita? Sehubungan atau yang berhubungan dengan ruh kita itu. Menarik kan kalau kita mau bahas lebih dalam tentang hasil riset ini. Ketika seseorang disibqah, maka sibqah itu memberikan nikmat yang banyak kepada manusia yang disibqah itu.
Pertama, dia disucikan dari dosa. Ruhnya, manusia bakanya, molekul dirinya, ya yang disebut dengan unsur jasmani. Kalau ahli agama menyebutnya al-mutmainnah, al-sawiyah, al-amarah, itu dibersihkan, dimandikan. Satu saja, semua itu dalam satu tubuh. Ya, tetapi dijelaskan di dalam ayat-ayat itu karena itu saling mempengaruhi. Di mana dimandikannya? Tadi sudah dijelaskan. Ya, atau disucikan. Ya memang itu bentuknya dimandikan. Yang disucikan itu. Jadi mandi benar di dalam Telaga Al-Kautsar itu. Siapa memandikan? Malaikat Ridwan. Di dalam air Telaga Al-Kautsar itu dia dibersihkan. Sehingga tubuhnya yang kotor tadi, yang hitam tadi, itu bersih sebersih-bersihnya. Hitam itu menunjukkan tanda dosa. Ya sebetulnya. Jadi seperti arang itu, pelangkin atau ter itu bersih. Sebersih-bersihnya. Berkilauan tubuhnya ketika kemudian dicelup ya di Telaga Al-Kautsar. Ini silakan dibaca surat 3 ayat 100. Di surga Al-Kautsar dia diberi pakaian surga dari sutra yang indah berkilauan. Ini dijelaskan surat 76 ayat 21. Jadi pakaian surga yang dari sutra itu sebenarnya ketika pertama kali orang itu disekoh, warnanya putih berkilauan. Iman belum dimasukkan. Jadi dia harus dibersihkan dulu. Kemudian di Telaga Al-Kautsar itu dia diberi pakaian sutra indah yang disebut dengan pakaian surga itu. Siapa yang diberikan itu? Yaitu manusia itu. Manusia itu terdiri dari manusia bakanya, kemudian ruhnya itu ada di dalam, ya ada di dalam. Kalau dipisahkan, nanti tetap dia berpakaian karena sudah diberikan Allah pakaian itu. Makanya bagi orang yang marifat itu di muka bumi ini bisa melihat manusia itu jasmani ini serba dua, jasmaninya dan kehalusannya itu mengikutinya persis di belakangnya. Wajahnya sama, bentuknya sama, dia berpakaian sutra atau tidak, bagi orang yang marifat ya. Kalau saya tidak marifat, jadi tidak tahu persis. Itu yang saya ketahui. Dimasukkan iman yang bercahaya terang benderang ke dalam ruh, ke dadanya ruh. Nah, ini penjelasan itu yang dimasukkan di surat Al-Hujurat ayat 14 tadi. Siapa yang memasukkan iman? Allah langsung. Tidak melalui perantara atau malaikat yang ditugasi, tidak. Sementara di surga Al-Kautsar itu, siapa yang membawakan pakaian? Dari mana pakaian itu diambil? Penjelasan ini sebetulnya malaikat Maliklah yang mengurus semua pakaian manusia. Sementara Jibril bertugas memberikan lembaran-lembaran Al-Quran atau kitab Al-Quran, kitab Iliyin atau Sijil ya, kepada manusia. Yang dimaksud manusia itu adalah manusia bakata di manusia yang halus. Kita ini, jasmani ini hanya menerima kasarnya. Yang aslinya kan ada di Lauhul Mahfuz. Selain diberi iman, yang dimaksud ke dadanya bercahaya terang benderang, dan di situ bertuliskan Allah, boleh juga bertuliskan kalimat la ilaha illallah, bagaimana Allah saja itu ya, tetapi itulah tanda yang terang benderang yang ada di dadanya itu. Jadi ini penting buat kita. Kenapa? Karena kita mengatakan kita beriman, lalu kemudian kita belah dada kita, jasmani ini, nggak akan ketemu iman itu. Coba tanyakan kepada dokter bedah jantung atau bedah paru-paru, ada nggak ketemu cahaya yang terang benderang? Nggak ketemu.
cahayanya bukan putih iman itu, tetapi cahayanya terang benderang berwarna kebiruan. Kita lanjut ya. Itu kan dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad juga. Kemudian selain daripada itu diberi ilmu pengetahuan akhirat dengan tanda bercahaya di kening ruh tadi, dan itu mengimbas kepada manusia bakalnya dan mengimbas kepada kehalusan jasmani. Jadi ada keterkaitan langsung semua itu yang dimasukkan satu tubuh semua, lingkar terhubung ya. Itu surat 48 ayat 29, penjelasannya dapat kita cari di situ. Kemudian diberi kitab Al-Quran. Nah, ini tugasnya Jibril ya, surat Al-Baqarah 146 dan kitab Ilin. Jadi orang yang sudah disibqoh diberi kitab ini. Dijelaskan surat 83 ayat 18 sampai 20. Jadi bukan kitab sijin. Kitab sijin itu diberikan kepada orang yang tidak beriman. Nanti catatan buruknya itu semua ada di situ. Perbuatan buruknya pun dijelaskan di hadis qudsi juga. Ketika kemudian kiamat datang, maka semua rahasia itu dibukakan. Itu dari kitab sijin tadi. Kemudian dibangunkan rumah-rumah indah dengan dinding, tangga, dan tiangnya terbuat dari emas, perak, bertahtakan intan berlian, karpet, dan kelambu tebal. Ini bisa dilihat di surat 39 ayat 20. Kemudian dijaga oleh para malaikat dimanapun mereka berada. Dijelaskan surat 13 ayat 11, dan malaikat selalu memohon ampun kepada orang yang telah disibqoh tadi dan beriman. Jadi saudaraku semua, kita lihat di sini itu yang dimasukkan di surat Al-Kautsar. Kamu telah diberikan nikmat yang banyak. Jadi satu ayat menjelaskan banyak hal, ayat-ayat lain luar biasa ya. Itu yang dimasukkan dengan nikmat yang banyak ketika orang disibqoh. Nah, selain itu ya, uraian-uraian yang kita lihat tadi itu, ini juga bisa kita dapati di banyak hal ayat sebagai uraian tambahannya seperti yang dijelaskan tadi itu. Kemudian kita bisa lihat lagi yang lain seperti di surah Az-Zumar dibangunkan rumah-rumah ya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dibangunkan rumah-rumah yang tinggi. Ini rumahnya menjulang tinggi, bisa 7 tingkat. Sebagian rumah itu lebih tinggi dari sebagian yang lain, dan di tepinya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Ini adalah janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janji. Oke, kita lanjut. Prosedur. Prosedur itu bisa kita lihat di sini. Ya, ini saya sengaja membuat ilustrasi bahwa malaikat rohbaniyah membawa kehalusan daripada jasmani manusia. Ya, kemudian dari yang disebut dengan manusia baka beserta ruhnya itu, kemudian dimandikan oleh malaikat Ridwan, kemudian malaikat Malik, maksud saya malaikat Mikail ya, malaikat Mikail itu menyiapkan pakaian sutra, dan Jibril menyiapkan kitab. Kemudian ini partikel yang mengotorinya rohani diberi iman dan pakaian dan disucikan sebersih-bersihnya. Ini namanya prosedur ya. Ini stepnya seperti ini. Atas perintah Allah, malaikat rohbaniyah membawa. Kemudian ini belum berpakaian sebetulnya. Kemudian step kedua dimandikan. Step yang ketiga setelah disibqoh dibersihkan. Kemudian tanpa ada warna hitam sedikit pun, kemudian disiapkan pakaian sutra putih dengan berkilauan ada intan berlian. Nah, kemudian dirahmati Allah, cahaya turun luar biasa. Ini yang dimaksudkan orang itu, hai jiwa yang tentrem ya, di dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam, Allah menaungi dengan cahaya dan memasukkan iman, dan di dalam dadanya itu kalimah la ilaha illallah, bicara tentang ruh kita ya. Kemudian
step yang ketujuh, masukkan cahaya indah ke keningnya ini untuk berpikirnya luar biasa. Maka kita mungkin bingung dengan kenapa orang-orang seperti orang yang ummi itu berpikirnya cerdas dan seterusnya. Ya ini karena Allah memberikan cahaya terang benderang dan mereka Jibril membawakan kitab Al-Quran dan kita pilihin. Kemudian atas perintah Allah menyerahkan kitab Al-Quran yang pilihin kepada yang sudah disikoh tadi dan diantarkan pada tahap yang terakhir yang ke-10 oleh malaikat rohbaniyah ke rumahnya di barzah. Itulah step demi step. Demikianlah kami cukupkan uraiannya. Silakan kalau yang ingin mendiskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dasar semua adalah ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.